Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin Imamil mufassirin, qaidul muhaddithin, hujjatul fuqaha wa qudwatul awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini, marilah kita sejenak antara waktu maghrib dengan isya kita isi dengan kajian terhadap surah Al-Zalzalah, lanjutan dari kajian pada pertemuan pada malam Khamis yang telah lampau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan inayah agar kita menjadi orang-orang yang selalu ingat akan destinasi akhirat. Karena orang yang ingat kepada akhirat itu sesungguhnya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memiliki salah satu dari ciri orang yang bertakwa. Karena menurut Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, seorang ulama dan seorang wali Allah, beliau mengatakan ketika memberikan makna terhadap ayat Al-Quran yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, makna haqqa tuqatih itu adalah an tuti'ahu wa la ta'sih wa tadhkurahu wa la tansah wa tashkuru ni'matahu wa la takfur. Bahwa orang yang haqqa tuqatih adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pernah sekalipun melakukan maksiat kepadanya. Itu menurut Abu Ali Ad-Daqqaq. Yang terpilih dari definisi takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri kita atau menghindari diri dari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tarik benang merah sama itu. Ya, sama apa yang diambil dari definisi takwa oleh jumhur para ulama, itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq di dalam memberi makna ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Hanya saja ada perincian sama beliau rahimahullah, bagaimana wujud imtithalu awamirih wajtinabu nawahih itu. An tuti'ahu fala ta'sih
wa tashkurahu fala tansah. Engkau taat kepada Allah dan tidak melakukan maksiat kepadanya. Engkau juga bersyukur, ya, apa namanya? Wa tadhkurahu, engkau mengingat, berzikir, menyebut namanya dan engkau tidak lupa. Sekaligus wa tashkurahu fala takfur. Engkau bersyukur atas nikmat Allah dan tidak diingkari nikmat itu walau sekecil apapun. Nah, ini mudah-mudahan dengan pemahaman yang seperti itu bisa hadir dalam diri kita dengan mengkaji surah Al-Zalzalah ini, di mana pemandangan hari akhir itu serta peristiwa yang ada pada hari akhir yang telah kita imani dalam janji kita kepada Allah itu terrealisir di dalam sikap dan perbuatan. Lalu kita jiwai dengan perasaan dan wujdan. Maka insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang berada pada man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang punya amal kebajikan walaupun itu sedikit, maka dia akan mendapati balasannya, dia akan melihat, dia akan ketahui. Karena yarah dari kata ra'a, yara, itu bisa bermakna mengetahui, makna ilmu. Sekaligus kita bisa terhindar dari wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang beramal dengan amal keburukan walaupun hanya sebesar debu atau biji sawi, maka itu pun dia akan mendapatkan balasannya, dia akan melihatnya dan dia akan mengetahuinya kelak, meskipun di dunia ini dicoba ingkari itu semua. Sedang jamaah rahimakumullah, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sekalian. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada ayat bi anna rabbaka awha laha, ayat yang kelima. Sekilas pandang hari kiamat adalah suatu kepastian, karena Allah memulai ayat yang pertama dengan menggunakan dzaraf, ya, menggunakan dzaraf. Idza, ini huruf idza itu dzaraf, itu pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, goncangan yang sifatnya memiliki 3 kriteria digabung di dalam kosakata zalzalah. Ada gerakan, di mana gerakan itu secara kontinu terus menerus. Kemudian ada al-ittirab, ketidaktenangan dan ketidakstabilan dari sifat gerakan itu. Sekaligus ada kegundahan yang sangat membuncah dari siapa saja yang berada di atas permukaan bumi ini, terutama manusia. Sehingga nanti sifat ittirab itu tidak hanya pada bumi, tapi pada penduduk bumi juga terjadi. Sehingga manusia bertanya, ya, bertanya dia, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, mengapa bumi begitu hebatnya berguncang dan tidak teratur seperti ini? Apa yang terjadi dengan bumi? Jadi kegundahan, kepanikan, kesemrautan
kedahsyatan dan kengerian hari itu akan tercover di dalam kata zalzalah. Kemudian yang ketiga ada ihtizaz. Al-ihtizaz, goncangannya dia bergerak, dia gerakan goncangan tapi menghantam ke atas ke bawah. Ini al-ihtizaz, macam jantung kita naik turun ya, ketika perasaan kita dalam ketakutan, ini dia dihantamnya ke atas ke bawah. Meskipun hantaman ke kiri, ke kanan, depan, belakang itu di cover oleh kalimat zalzalah ini dalam koneksitas dengan kata taharruk. Idza taharrakatil ardu taharrukan syadidan wa anifan. Nah, kira-kira begitu. Sidang jamaah rahimakumullah, lalu bumi mengeluarkan apapun yang dikandungnya dari manusia, kemudian kekayaan dan tambang-tambangnya, sehingga bumi menjadi kosong. Beban berat yang ada hari ini semua hilang, sehingga bumi direfresh kembali kalau sifatnya dia menyimpan data-data yang data itu amat berat bagi dia, terutama sekali secara zahir adalah benda-benda dan tambang, secara batin pekerjaan dan kelakuan manusia selama hidup di muka bumi. Dia tidak sanggup lagi memikul beban itu, berat sekali. Lalu manusia bertanya, bumi memberikan wacananya, dia menyampaikan perihalnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Para ulama di masa sahabat, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat para imam hadis yang berbeda-beda, ramai mereka mengatakan bahwa hari itu, kata Rasulullah, bumi diberikan kekuatan oleh Allah untuk bicara. Bicara, siapapun yang melakukan amal sekecil apapun disampaikan itu oleh bumi, disampaikan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa dengan sifat kengerian tadi, maksud Rasulullah, ini sebagian ulama, bukan kita yang berpendapat demikian, hasya lillah an naqula di hadis Rasulullah SAW ma la ilma lana, bahwa manusia dengan sifat kengerian tadi dia tahu ini akhirat yang dijanjikan telah tiba, maka semua amal akan terungkap hari itu, akan terungkap. Nah, sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, ketika manusia berbicara, bumi itu berbicara, atau manusia mengetahui itu dengan dua penafsiran tadi. Ada pencuri di mana as-sariq fayaqul qata'tu yadi, aku akan dipotong tanganku ini. Ya. Orang yang merampok juga demikian. Orang yang memutuskan tali silaturahim, hari ini aku akan diputuskan hubungan dengan diriku, karena hidupku di dunia kerjanya memutus silaturahim. Sehingga dia yakin betul balasan ini akan diterimanya, dan kengerian secara fisikal, secara visualisasi yang dia lihat itu akan bertambah berat ketika secara psikologi dia melihat kengerian yang sesungguhnya. Apa yang selama ini dia sebenarnya yakini tapi dia tentang, karena gengsi, karena takabur, karena hasad, iri dan sebagainya, karena ingin peroleh kedudukan di dunia, balasan duniawi dan seterusnya. Maka sidang jamaah rahimakumullah, ini kengerian
sangat-sangat luar biasa. Ya. Lalu kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari yang demikian, itu hari goncangan itu terjadi pada hari kiamat. Bila goncangan pertama adalah pembukaan, mukaddimah terjadinya akhirat, artinya sebelum akhirat. Sekarang ada mukaddimah kecil nanti, maka dikenal dengan sebutan dalam bahasa hadis atau bahasa yang kita kenal di dalam Islam dengan qiyamah sughra, qiyamah kubra, kiamat kecil, kiamat besar. Ini kiamat besar terjadi, ya. Pada hari ini, yaitu hari terjadinya guncangan yang hebat itu, lalu kemudian bumi senyap, tidak ada lagi apapun. Yusdarun nasu ashtata. Manusia dikumpulkan, ya, dia beralih, berjalan. Isdar itu pergi, meninggalkan satu tempat, baik meninggalkan tempat untuk kembali atau meninggalkan tempat pindah ke tempat yang lain. Disinilah dia terjadi perubahan, ya. Jadi manusia sudah tidak lagi hidup di masa kita duniawi, sudah beralih kepada kehidupan ukhrawi. Ini kalau kita baca di banyak sekali literatur, ya, sumber-sumber yang sumber itu sangat terpercaya, terutama dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, dari pandangan para ulama dalam menafsirkan itu semua, itu kita akan sangat-sangat ketakutan, sangat ketakutan. Kita baca, tapi dengan imajinasi yang didasari dengan iman. Jadi kalau acuh tak acuh, asal lalu saja begitu karena ada kepentingan lain, ini dia tidak menjiwai, ya. Kita jiwailah kengerian itu. Manusia pada hari itu dia berjalan secara berkelompok-kelompok, ashdata, tercerai-berai. Pertama kita pahami ada dua kelompok besar dalam persepsi yang disampaikan oleh iman, oleh agama kita. Faminhum sa'idun wa minhum syaqiyyun. Manusia itu terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang bahagia selamat dan kelompok yang sengsara lagi celaka. Ini dua kelompok, kelompok yang besar. Maka akhir ayat seperti itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khaira yarah, misqala dzarratin syarra yarah. Dua kelompok besar. Dari masing-masing kelompok ini maka digunakanlah kata ashdada, mutafarriqatan, tafarruqan kathiratan. Jadi firqahnya itu kathira jiddan, ashdada. Dari kelompok orang yang sa'id, nanti kita bicarakan sekilas, atau kita balik dulu. Dari kelompok orang-orang yang celaka,
lagi sengsara. Ini juga ada orang musyrik, kafir, munafik, kaum pendosa dengan dosa yang berat. Ini bercampur-campur. Dari masing-masing kelompok ada munafiknya yang munafik. Sebagaimana dalam hadis, dia mau baca Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Ada orang yang munafik tidak baca Al-Quran sekaligus tidak mengamalkan Al-Quran. Dalam kemunafikan ada kekafiran, ada kezaliman. Ini tingkat berbeda-beda. Sebagaimana manusia hidup di dunia juga berbeda-beda, akhirat juga berbeda-beda. Kemudian ada orang yang dia melakukan dosa besar, orang fasik. Ada dosanya dosa lahiriah, ada dosanya dosa batiniah. Ada campuran antara dosa lahiriah dengan batiniah. Dia musyrik, ada kemusyrikan yang dia lakukan sekaligus praktek kemusyrikan itu dia terapkan dalam hidup. Ada dosa batiniah, dia tidak pernah menghadirkan dosa batin itu di dalam kehidupan, tapi hatinya penuh dengan suasana batin itu. Dengki, iri hati. Asal ada orang itu dia dengki. Nanti ada namimah, dia suka mengadu domba dan menjelekkan orang. Sekaligus dia jelekkan, dia keluarkan dari mulutnya setelah ada iri. Kemudian dia juga adu domba antar orang, dijelekkan orang kepada orang lain. Ini dosa yang bertingkat-tingkat. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, ya Aisyah, wahai Aisyah, Humairah istriku, la tahqiran iyyaki wa muhaqqarati al-a'mal. Tiada riwayat mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Artinya iyyaki itu hati-hati, jauhi. Hati-hati olehmu, hindari olehmu. Janganlah engkau menganggap sepele amal-amal yang kecil. Amal yang kecil itu sifatnya hakir. Apa hakir? Dia hina. Lalu dipakai dengan pola penyampaian muhaqqarah, dianggap hina dan dina oleh agama ini. Dipakai maf'ul. Iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Hati-hati terhadap dosa kecil. Ya, hati-hati terhadap dosa kecil. Itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Fa innaha minallahi taliban. Fa inna laha minallahi taliban. Karena yang kecil meskipun engkau anggap sepele, dia kecil sekali, itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat. Faman ya'mal wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil debu, dzarrah. Kata Ibnu Abbas, Anda tumbuk tanah itu, lalu kemudian di permukaannya kita ambil, kita lempar, yang sudah terurai tadi, yang ditiup angin terbang, itu dzarrah. Termasuk yang ditempa oleh cahaya matahari, dibawa oleh angin, dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah itu biji sawi. Yang ingin diungkapkan oleh para ulama sesuai dengan masanya adalah menyampaikan pesan dzarrah ini kepada umat agar masuk ke dalam relung pikirannya
menjiwai wujudannya itu bahwa sekecil apapun, yang hari ini kata Dr. Mustafa atom harus dilihat dengan mikroskop atau alat bantu yang memiliki resonansi yang tinggi atau apapun namanya, ya. Jadi dosa kecil, mana dosa kecil, ya lihat sendiri yang kecil-kecil, oh enggak nampak. Dan ulama bilang menatap orang perempuan atau kaum perempuan yang sudah baligh dan tatapan itu di mana perempuan itu bukan mahram bagi kita, ya, kecuali dalam batasan yang dibolehkan misalnya, itu lain lagi. Nah, itu pembicaraannya nanti sama Ustadz Masrul Aidi, ya, kesana nanti kita tanya. Nah, itu sekecil, jangan engkau anggap sepele. Dalam riwayat yang lain Nabi sampaikan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, hati-hati terhadap dosa-dosa kecil, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta la yuhliknahu. Jadi bacanya la yuhliknahu atau hatta yuhliknahu, bukan yuhlikannahu, ya. Hati-hati terhadap dosa kecil, kata Rasulullah. Karena dosa kecil itu apabila bisa terkumpul pada diri seseorang, jadi disebutkan rajul, orang ini punya karakter sopan santun bagus dalam kehidupan, tapi dosa kecil dilakukan sehingga menumpuk, sehingga orang yang berkarakter pun bisa dihancurkan dan dibinasakan dengan sebab dosa kecil yang bertumpuk pada dirinya. Gunung yang besar itu berasal dari sedimen kecil-kecil keluar di dalam laut. Dia merupakan tumpukan pertambahan dari kerikil. Dan ketika kita berjalan, bila ada kerikil yang semakin membesar di antara sekian kerikil, maka kita akan tersandung, ya. Kita tidak bisa melihat ke lautan lepas bila ada gunung yang membentang besar di depan kita. Pandangan kita akan terhalang. Seandainya kerikil yang kecil kita letakkan hanya satu saja, maka kita tidak akan terhalang untuk melihat lautan lepas, karena kerikil yang kecil itu tak mampu menghalangi pandangan kita. Namun hati-hati, kerikil yang kecil ini ketika kita ingin berlari menuju ke arah lautan, tergelincir, kita jatuh, terjerembab, terkilir, tidak bisa jalan lagi. Ini dosa kecil, diumpamakan oleh Rasulullah seperti bebatuan. Nah, sehingga boleh jadi seseorang dia akan binasa disebabkan oleh kerikil yang kecil-kecil tadi, lalu berkumpul, dosa-dosa kecil berkumpul sehingga dia menjadi beban yang cukup berat untuk dibawa. Nah, ini dia jamaah rahimakumullah. Manusia terpecah-pecah menjadi bilangan yang banyak. Nah, sekarang kita lihat kelompok yang pertama yang kita tadi berbicara, sebentar kita tunda, kita jeda, yaitu orang-orang yang bahagia. Orang yang bahagia ini juga banyak sekali golongannya.
Dalam hadis disebut oleh Rasulullah 73 golongan umatku terpecah. Masih umatku kata Rasul. Itu 73 tuh. Kalau kita hitung, sebenarnya itu adalah kelompok besar-besar. Dari kelompok 73 itu terpecah banyak sekali. Begitu juga dengan orang-orang yang baiknya. Ya. Nah, tadi orang yang baik itu disebut di dalam hadis dengan panorama yang berbeda-beda. Ayul amal afdal ya Rasulullah. Amal apa yang paling baik wahai Rasulullah? Qal as-salatu liwaqtiha. Salatlah pada waktunya. Itu amal paling baik. Nabi di dalam hadis lain menyebutkan, dipertampakkan kepadaku, lalu Allah janjikan kepadaku 70.000 golongan dari umatku masuk surga tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Abu Bakar menyampaikan hadis ini. Dari 70.000 itu per personilnya ditambah oleh Allah menjadi 70.000 lagi. Subhanallah walhamdulillah wa syukrulillah. Satu orang dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab mampu menarik 70.000 nasamah lainnya. 70.000 kepala lagi. 70.000 kali 70.000. Coba hitung. Berapa? 14 miliar. 14 juta. Ya hitung sendirilah. Berapa nolnya? 70.000 4 nol. 7 kali 7 49. Tambah 8 nol, berapa? 700 juta. 700 juta. Sekarang umat Islam 1,8 miliar lebih kurang. Hampir setengah kita sudah masuk surga. Tapi itu orang masa dulu. Kita belum. Umat Islam dari dulu lebih dari itu. Di mana kita sama mereka? Ada kesempatan lain. Thumma ayyu, apalagi wahai Rasulullah? Al jihadu fi sabi apa? Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada ibu bapa. Yang ketiga ada lagi yang Rasulullah yang paling baik amalnya ada apa itu? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tengku Syekh Pantai Kulu belajar ke Mekah, perang di Tabuh Gendrangnya di Aceh. Penjajah masuk menginjak-injak kehormatan bangsa Aceh, terutama agamanya. Beliau tidak tinggal diam. Di samping beliau mengerti tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah, beliau pulang. Dalam perjalanan beliau menulis hikayat, namanya Hikayat Brang Sabi. Coba baca dengan perasaan, mewakili keimanan. Maka kita akan mendidih. Tidak ada nilai dunia ini. Belum lagi kata Rasulullah, bidadari keluar, dia sapa, mana suamiku? Mana suamiku? Oh, dia sedang bertempur melawan musuh, membela agama Allah. Senang hati dia, kepahlawanan, sikap dan sifat kesatria yang kita tampilkan di depan Allah, para malaikatnya, bidadari-bidadari surga. Itu menebar aroma semerbak. Seluruh angkasa mengangkat salut kepada kita. Tidak ada nilai harta, tidak ada nilai jiwa ini. Toh semua akan menjadi tanah.
yang fisik ini dimakan ulat, kita dilupakan esok oleh orang. Orang tidak lagi panggil kita Pak Pulan, Pak Pulin. Orang akan bilang, mana mayatnya, mana jenazahnya, dekatkan kemari, ayo kita mandikan mayat. Nama kita mulai dilupakan. Tidak ada arti dunia ini, Pak. Tidak ada arti. Begitulah seterusnya. Bila 70.000 masuk ke dalam surga, disebutkan di dalam hadis yang lainnya, di antaranya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, mati syahid. Kemudian ada budak yang ibadat terus menerus, dia dimiliki jiwanya oleh orang, fisiknya dimiliki oleh orang, diatur kehidupannya dengan harta orang, dinilai dengan sen demi sen. Dia beribadah, samping beribadah dia taat kepada tuannya. Wan nushu li sayyidih, dia tidak curang, dia sekaligus taat kepada tuannya. Kata tuannya, Din, antar nih ya sebentar, bawa ini ya. Enggak tuan, siap. Ini masuk surga bighairi hisab. Termasuklah insya Allah kita ini, semoga saja demikian, tanpa menyombongkan diri tapi berbangga dengan agama kita. As-salatu liwaktiha, salat pada waktunya. Siapa yang salat? Banyak sekali hadis. Mau lihat Al-Quran, mau lihat hadis. Nah, ini ada kelompok nih, kelompok salat. Kelompok salat semua, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum, supaya mereka melihat amal mereka. Apa itu? Dia orang ahli salat, maka dia masuk surga dengan salat bighairi hisab, tanpa hisab. Itu mukaddimahnya sudah ada. Dalam kubur cahaya. Oh, bukan hanya dalam kubur, di dunia ketenangan dia dapat. Ya, dapat ketenangan. Keji dan mungkar terhindar. Itu di dunia. Ini salat tuh. Apapun yang berada di depannya dia ukur dengan mekanisme salat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah yang bilang, bukan kita yang bilang. Baca Muhammad apa yang disampaikan, diwahyukan kepadamu dari Alkitab, Al-Quran ini, dan dirikanlah salat. Sungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, di atas mimbar di akhir khutbah selalu disampaikan oleh khatib. Dan mengingat Allah itu adalah amal yang paling besar. Salah satunya mengingat Allah dengan salat. Apa kata Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam? Aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Ada orang sekarang cukup ingat Allah, tidak usah salat. Ente ini mikirnya gimana sih? Yang disuruh kita salat mengingat Allah, medianya banyak mengingat Allah. Salah satunya tunduk. Kalau tadi budak tunduk kepada Tuhan bighairi hisab, bagaimana pendapat Anda seorang hamba tunduk kepada Tuhannya? Mungkin dia dilipat gandakan 10 kali lipat ganda, sampai dengan tak terhingga berlipat dia masuk surga bighairi hisab. Oleh karena itulah dia bisa memberi syafaat kepada 70.000 lainnya dari orang-orang terdekat dengannya. Coba kombinasikan hadis itu. Ini tuan kepada maulainya, ya, budak kepada tuannya, kepada maulanya. Makhluk sama-sama. Ada hak apa makhluk memerintah makhluk?
tapi diatur sudah oleh syariat, diberikan legitimasi, walaupun tujuannya nanti disampaikan siapa yang bisa membebaskan. Ini hamba dengan tuannya, ini makhluk dengan khaliknya. La nisbata baina al-khaliq wal makhluk. Maka diberikanlah 70. Guru memberikan syafaat, orang tua memberikan syafaat, abang kepada adiknya, adik kepada abangnya, kakek kepada cucunya, cucu kepada kakeknya. Maka jaga salat itu, jaga salat itu. Jalan di atas siratal mustaqim, dari kelompok yang terpecah-pecah banyak itu, digiring dia itu berjalan di atas siratal mustaqim, kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Orang lain merangkak. Di dunia ada orang yang merangkak, kita gelisah, susah. Ada orang yang naik mobil AC enak, ada supirnya lagi zoom, cepat. Lebih cepat lagi dia dengan pesawat. Takjub kita melihat. Maka bagaimana pandangan kita terhadap kesempurnaan akhirat? Ini imajinasikan, sehingga kita terus berada di dalam kebajikan. Apa saja, termasuk duduk sebentar di masjid seperti ini. Tidak lama toh. Pulang paling-paling lihat kuis di televisi. Pulang paling-paling kita duduk di kedai kopi. Ya boleh kalau ada kebajikan di sana, silakan. Kita tidak rendahkan itu. Oh di kuis ada kebajikan, oh di kedai kopi ada kebajikan, masing-masing, tapi atur. Ada waktu kita perlu makanan otak, ada perlu kita makanan hati, ada perlu kita makanan biologis. Fa inna fi bud' ahadikum sadaqah. Syahwat kemaluan pun sedekah. Luar biasa agama ini. Syahwat kemaluan sedekah. Ya. Infak kepada istri dan anak, kita taruh fi faimra'atik, sedekah. Ini terus bergulir. Makanya dalam Islam ini dinilai. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali. Tadi kebalikan tuh kan. Dosa kecil jangan anggap sepele. Di sini Rasulullah bilang dalam riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian sekali-kali menganggap sepele amal kebajikan walaupun hanya sikit tok. Mana sikit tok tu? Rasulullah lanjutkan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Rasulullah lanjutkan makna ini. Apa itu? Walau an talqa wajha akhika, walau an talqa akhaka biwajhin taliqin atau talqin atau talaqin. Bisa yang enak dibaca bagaimana boleh. Kalau talqin isim dari masdar, kalau talaq masdarnya, atau talik dengan makna daripada masdarnya tapi kepada lughah yang lain maknanya juga sama. Ada bani-bani. Wa qalat hi talak, wa qalat hay tulak, wa qalat hi talak, wa qalat hay talaka. Zulaikha terhadap Yusuf. 4 bacaan. Hi talak, hi tulak, hi tulaka dengan hai talak. 4 bahasa ini juga. Talakin, talikin atau talqin. Jangan engkau sepelekan yang baik, anggap rendah, tidak ada arti. Meskipun engkau jumpai saudaramu dengan wajah
yang tersenyum gembira. Marhaban pajan truk kena subhanallah tre penat kalan ron ai baro ngoronyo ke 20 pujung tre tina. Kalau orang yang dirundung rindu jangankan 24 jam, 5 menit nak sanggup nunggu. Dak duk coba tunggu istri pulang dari Medan. Ini dia menurut batasannya masing-masing. Ittaqun nar walau bisyaqq tamrah. Hindari neraka walaupun dengan sedekah setengah dari biji kurma. Kurma belah kedua juga belah katanya belah. Uang di jalan orang meminta. Ada 10.000, 5.000. Yang mana mau kasih? Mau kasih 10 boleh, mau kasih 5 boleh atau bagi? Bek ya. Balik keluar bencok roler bek jujit. Tak ada yang bilang apa tengku itu. Orang yang bilang itu kena hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa wajha akhika walau an talqa akhaka biwajhin talaqin. Sidang jamaah rahimakumullah. Ini dia manusia berbeda-beda. Kuburnya luas, tidak sempit. Itu salat. Belum kita bicara tentang puasa, belum bicara tentang baca Quran, belum bicara tentang sedekah, belum bicara tentang ibadah duha, belum bicara tentang salat tahajud, belum kita bicara tentang duduk sebentar antara waktu maghrib sampai isya, belum kita melihat fadilah bulan Rajab yang kita sudah malam kedua ini. Letak kesempatan kita untuk beramal dengan amal yang khairan. Fasanara insyaallah yaumat talaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan demikian kita selesai penafsiran surah Al-Zalzalah. Samping pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan secara global, jadi kita punya pandangan yang utuh tentang bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Allah kepada kita tentang keimanan terhadap hari akhir dalam surat Al-Zalzalah, surat Madaniyah yang terdiri daripada 8 ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.